Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimana berada, apa kabar semuanya? Semoga berbahagia selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu dalam keadaan baik-baik saja. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, untuk yang mendapatkan problem hidup ya, permasalahan dalam hidup, semoga segera diberikan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Amin. Selalu tercapai apa yang menjadi cita dan cinta, tentunya tidak lepas dengan cara melibatkan Tuhan dalam mengambil apapun itu keputusan, mencintai ataupun dalam karier ataupun dalam apapun ya. Kembali di general reading, pembacaan secara umum, energi tarik secara acak, jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ini hanya sebagai clue saja, sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, tidak untuk dijadikan pedoman hidup ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kamu bisa tersenyum ya, atau tremor ya, gemetar gitu, dem panas gitu. Dengar ini, begini isi hati dia ke kamu yang sebenarnya. Saat ini mungkin dia lagi galau. Galau itu bisa disebabkan oleh berbagai macam. Mungkin karena dia merindukan kamu yang gak kunjung ketemu, atau ingin menyampaikan perasaannya ke kamu tapi tidak ada keberanian, atau karena menahan rasa itu tetapi gak berani menyampaikan karena kamu sudah ada yang punya. Nah, seperti itu ya. Tapi nanti setelah ini dia akan berani. Dia terkadang gemeter, kamu akan gemeter nanti kamu mendengarkan apa yang menjadi bahasa dia ya, apa yang akan dia katakan padamu. Itu kita akan lihat lagi kartunya. Lebih banyak di sini terlihatnya mantan ya. Mantan ini ingin ngajak balikan sama kamu ya, makanya dia agak tremor. Duk juga sih. Jadi nggak kamu sendiri yang tremor, karena kamu mungkin masih juga ada perasaan ya, ada perasaan. Dia sangat masih ada perasaan ya. Makanya kata-kata ini nanti akan membuat tremor, nggak menyangka, nggak menduga gitu loh. Karena selama ini ya flat aja, dia itu kayak nggak ada apa gitu. Tapi ini nanti akan dia katakan yang sebenarnya ya. Karena begini sebenarnya perasaan dia itu, ingin kembali gitu loh. Jual mahal ya Des. Maybe maybe mungkin juga maybe yes maybe no gitu ya. Bisa mungkin iya, bisa mungkin tidak gitu. Tetapi yang pasti ini adalah mantan. Kebanyakan 90% adalah mantan yang ingin ngajak balikan kamu, yang selama ini masih galau setelah putus dengan kamu, atau setelah masing-masing dengan kamu, atau setelah tidak ada hubungan sama kamu gitu. Atau mungkin suami kamu, atau mungkin istri kamu, atau mantan tunangan kamu. Intinya ini orang yang pernah ada bersama kamu tetapi dia sudah jauh dengan kamu dan ingin kembali. Perasaan dia masih galau saat ini ya. Saat kartu tebar ini masih galau. Di baris pertama pastinya. Kemarin itu dia lebih fokus pada pekerjaannya, karena mungkin pekerjaannya menuntut kefokusan dia. Kalau enggak, mungkin pekerjaannya itu adalah kan kehidupannya ya, kehidupan depannya. Untuk kenapa? Karena selain hidup dengan kamu, selain dengan hidup dengan sekitar, dia itu punya kehidupan tersendiri, diantaranya untuk membentuk masa depan, untuk menjadikan dirinya itu berkehidupan lebih layak, atau mungkin memang dia mania kerja ya. Tapi kemarin itu peristiwanya itu kenapa dia cuek sama kamu, kenapa dia abein kamu, kenapa dia seperti nggak butuh kamu, atau seperti nggak ada rasa sama kamu. Karena dia sosok ambisius, sosok yang saat ini mungkin lagi lebih, kemarin ya bukan saat ini, lebih fokus pada pekerjaan, tentunya untuk kebahagiaan. Orang ini lebih mencintai keluarganya ya. Kalau orang tua ya orang tuanya, kalau dia lajang ataupun single, tetap aja keluarga bagi dia nomor satu gitu ya. Kamu berdiri dengan orang yang sudah punya rumah tangga, kamu berdiri dengan orang yang sudah pernah mempunyai keluarga,
dan kamu berdealing dengan orang yang ambisi, bisa lajang, bisa single parent. Tapi orang ini sebetul-betulnya, di garis bawah ya, garis bawah merah nih, setia. Dia selalu berpegang teguh dengan prinsip seperti itu. Dan karakter seseorang ini, kalau sudah mencintai seseorang, dia akan setia. Ya, gitu. Tetapi orang ini kalau kamu mencintai dia atau dia mencintai kamu, kalian terhubung, terus kamu berbuat kesalahan, bisa jadi tidak bisa memaafkan kamu, kecuali kamu bisa menjelaskan dan meyakinkan dia kembali. Orang ini introvert ya, masuk ke golongan introvert. Lebih suka pulang kerja masuk kamar, pulang kerja masuk kamar gitu ya. Dan sosok yang cuek, karena dia lebih ke ambisius kerja. Tapi untuk saat ini mantan kamu ini lebih, orang yang mau datang ini adalah mantan kamu ya, 90%. Lebih ke fokus kerja gitu. Sebetulnya dia patah hati, suka sedih juga sih, makanya dia galau di sini. Setelah sadarnya itu setelah nggak ada kamu, setelah kamu nggak ngubungin dia, setelah kalian nggak terhubung, dan setelah memang benar-benar kalian masing-masing ada patah hati, ada kesedihan, triausos, patah hati, makanya dia galau dan dia ingin kembali sama kamu karena dia tetap setia sampai detik ini. Makanya aku pesan buat kamu ya, kalau kamu dicintai seseorang, jangan pernah mengabaikan. Kalau kamu memang punya perasaan mencintai dia, respon. Jangan mengabaikan, karena menyesal itu ada di belakang, ya kan? Sebetulnya sifat dia ngejauh itu cuek gitu tuh, sebetulnya dia tuh sikap hati-hati gitu loh. Jangan sampai hanya sebentuk PHP-in kamu ya, sekarang WA besok enggak, karena dia memang lebih fokus ke pekerjaan, supaya nanti kalau hubungan kalian itu betul-betul berjalan dan mengalir menjadi sebuah proses, kemudian menuju ke sebuah level apa itu, serius gitu loh. Itu dia sudah menyiapkan gitu, ya, makanya dia, tetapi gak segitunya juga sih ya seharusnya ya tetap respon kalau memang cinta, ya kan. Kalau memang sayang itu harus ada kepedulian, harus ada komunikasi, karena hubungan, termasuk hubungan percintaan itu, yang penting adalah komunikasi. Bagaimana kalau berumah tangga gak komunikasi, tiba-tiba cuek, mesti akan terganggu hubungan itu, atau akan ada menjadi sebuah kendala di dalam hubungan itu. Intinya menjalin hubungan itu adalah komunikasi, ya kan, seperti itu. Ada komunikasi A sampai Z, nggak harus dikatakan, tapi paling tidak memberi kabar minimal. Oke. Dia di sini cukup berhati-hati ya. Lebih ke galonya ya kan, karena galau, sebetulnya dia tuh galau, nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri sebetulnya dia itu dengan perasaannya, maksudnya yang terhubung dengan perasaannya tuh nggak bisa gitu, jadi dia cuman galau aja gitu. Kamu membaca atau menonton video ini pasti akan tersenyum, segitunya ya, iya memang segitunya. Kalau sesuatu itu kan aku udah bilang, kalau ada orang yang mencintai atau orang yang setia sama kamu atau orang yang tulus sama kamu ya, jangan abaikan gitu, karena menyesal itu ada di belakang. Respon ya, tidak harus PHP-in. Kalau kamu memang gak suka ya bilang gak suka, tetapi paling tidak merespon. Jangan malah kegeeran, merasa disayang, cuek, giliran pergi galau, ingin kembali. Untung belum terlambat, kalau sudah terlambat menjadi lebih parah. Ini urusannya hati ya.
Hati itu segumpal darah merah, tapi yang bisa sakit. Ini ya, Three of Swords. Ini energinya bisa terbolak-balik, jadi kamu harus bijak dalam menyikapi dengan ini ya. Ada emosional, ada juga sesuatu hal karena dia baru kepikiran, jangan-jangan dia sudah terlambat kalau ingin balikan sama kamu. Jangan-jangan ini hanya sebuah mimpi yang gak menjadi sebuah kenyataan karena memang kemarin ada kesalahpahaman atau ada problem atau ada apa, atau karena memang dia berlaku cuek sama kamu sehingga dia itu kayak galau, kayak mungkin gak sih gitu, mungkin gak gitu loh ya. Kalau kamu yang masih ada feel mungkin akan senyum-senyum ya. Yang kamu masih berharap dia kembali mungkin akan senyum-senyum ya, akan ya cukup gemeter lah. Tapi kalau buat yang udah benar-benar jenuh, apa lebih kebosan diperlakukan seperti itu terus, dicuekin terus, diabaikan terus, ya akan menjadi sebuah ya tersenyum juga, tapi tersenyum mengatakan bahwa kemarin kemana aja gitu kan. Iyalah, jangan baperan ya, jangan kasih cintamu 100% pada orang yang main-main. 25% dulu. Kalau kamu udah mulai ada sedikit keyakinan dia menunjukkan etikat baik, tambah lagi lah menjadi 50 gitu. Kalau itu udah mentok ya, dan selebihnya flat-flat aja. Takutnya nanti malah menjadi bucin kalau kamu menyerahkan segala kasihmu itu 100%. 50%. Kalau ditanya dia, kenapa kamu masih memberikan aku, tidak tulus kamu yang mencintaku. Bukan karena tulus tidaknya. Ini menyangkut masa depan. Kalau terluka, kalau seandainya nggak seperti yang kamu inginkan, ya kamu udah betul-betul 100% mencintai dia, nggak taunya dia khianat atau ninggalin kamu akan stres, paling nggak depresi, kamu akan menangis, meraung-raung. Meraung-raung, kamu akan sedih. Jadi berikan 50% dulu. Agar apa? Agar tidak kecewa saat terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Oke.